Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan rangkuman seluruh chapter yang telah saya baca dari buku Babuk ini. Hai semuanya, di chapter 1 dan 2, fondasi inti pertama, apa itu analisis bisnis sederhananya ini adalah praktik untuk memungkinkan perubahan di sebuah organisasi dengan merekomendasikan solusi yang memberikan nilai nyata. Fondasinya itu adalah BACCM atau Business Analyst Core Concept Model. Ini adalah 6 konsep yang nggak terpisahkan. Yang pertama ada perubahan, lalu yang kedua kebutuhan, yang ketiga solusi, yang keempat stakeholder, yang kelima nilai, dan yang terakhir konteks. Di chapter 1 dan 2, fondasi inti pertama, apa itu analisis bisnis sederhananya ini adalah praktik untuk memungkinkan perubahan di sebuah. Chapter 3, perencanaan dan pemantauan. Sebelum mulai kerja, bisnis kita tuh tidak butuh rencana, atau di chapter ini bukan tentang rencana proyek, tapi rencana yang kerja analisis bisnis. Kita menentukan pendekatan apa saja, siapa stakeholder yang terlibat, bagaimana keputusan yang dibuat, dan di mana semua informasi akan disimpan. Intinya adalah tentang berorganisasi pekerjaan kita. Lalu chapter selanjutnya allocation dan kolaborasi. Nah, sekarang kita butuh informasi di chapter ini menjelaskan caranya. Allocation bukan sekadar mengumpulkan, tapi menggali informasi dari stakeholder ini tentang melakukan wawancara, workshop, observasi, dan yang terpenting berkolaborasi secara aktif untuk memastikan semua orang punya pemahaman yang sama. 5. Manajemen siklus hidup atau cycling management. Setelah informasi didapat, kita punya kebutuhan atau requirement. Chapter ini mengajarkan kita untuk mengelola seperti aset berharga. Kita harus bisa melacak asal-usulnya, memelihara agar tetap update, memprioritaskan mana yang paling penting, dan mendapatkan persetujuan resmi. Pada chapter 6, analisis strategi. Sebelum membangun solusi, kita harus tahu kenapanya nih. Chapter ini gambaran besar. Kita menganalisis kondisi saat ini, mendefinisikan kondisi masa depan yang ideal, menilai resikonya, lalu merekomendasi strategi perubahan terbaik untuk menjembatani. Lalu chapter 7, analisis dan kebutuhan definisi atau RIDD. Oke. Bagaimana sih solusi yang akan bekerja di sini? Di sini kita akan membuat model menverifikasi dan memverifikasi kebutuhan secara detail, lalu mengubah menjadi desain solusi siap dibangun oleh tim 8. Ada evaluasi dan solusi. Solusinya sudah jadi dan digunakan, apakah kerjanya sudah selesai. Nah, sebagai kita untuk nanti ke depannya, apakah solusi ini benar-benar memecahkan awal dan memberikan nilai yang diharapkan. Jika ada, kita merekomendasi perbaikan ini adalah siksus umpan balik yang penting pada chapter 9, kompetensi dasar. Menjadi analisis bisnis hebat bukan soal tugas tapi juga soal skill. Chapter ini menguraikan kompetisi yang dibutuhkan dari kemampuan analitis dan problem solving, skill komunikasi yang kuat, hingga pengetahuan bisnis dan teknologi. Teknik ini, jika chapter sebelumnya adalah apa yang harus dilakukan, chapter ini adalah melakukannya. Babuk menyediakan tool box yang berisi 50 teknik yang bisa digunakan mulai dari brainstorming, position modeling, analisis SWOT, hingga user stories. Jadi kalian juga bisa pilih alat yang ada. Chapter 11, perspektif analisis bisnis ini tidak sama di semua tempat. Chapter ini menunjukkan bagaimana prinsip Babuk diterapkan dalam hal yang berbeda, misalnya bagaimana analisis bisnis dijalankan dalam lingkungan agil, proyek bisnis intelligence, arsitektur bisnis, dan lainnya. Itulah seluruh rangkuman dari chapter Babuk V3 ini. Sekian, terima kasih.